Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang struktur penulisan jurnal. Disimak dengan baik ya. Yang pertama adalah pendahuluan. Kira-kira apa sih pendahuluan itu? Pendahuluan adalah bagian awal jurnal yang berfungsi untuk mengantarkan pembaca kepada isi jurnal. Oleh karena itu, pendahuluan ini sangat penting untuk menarik minat pembaca. Lalu, apa aja sih isi dari pendahuluan? Yang pertama adalah latar belakang mengenai isu dan juga permasalahan serta urgensi dari penelitian yang kita teliti. Yang kedua adalah tujuan dari penelitian kita. Yang ketiga adalah rencana pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah tinjauan pustaka yang relevan sesuai dengan penelitian kita. Kita merujuk kepada pedoman penulisan karya ilmiah bagi dosen dan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Judul artikel tidak harus sesuai dengan judul skripsi atau dengan kata lain, pilihlah beberapa kata penting dengan cermat dan letakkan di awal judul. Ada baris kredit. Baris kredit sendiri terdiri atas dua unsur, yaitu nama penulis dan nama lembaga berikut dengan alamat lembaga penelitian dilakukan. Nama penulis harus ditulis lengkap, jangan ditulis seperti DKK, DLL, dan sebagainya. Abstrak sendiri merupakan kependekan yang lengkap dan menjelaskan seluruh isi tulisan yang disajikan dalam satu paragraf dengan menggunakan tidak lebih dari 200 kata. Keempat, ada pendahuluan. Pendahuluan sendiri hanya terdapat beberapa paragraf. Untuk tinjauan pustaka sendiri sebaiknya menggunakan pustaka yang terbaru, yang relevan dan asli, tidak harus sampai tuntas. Kadang ada bahan, metode, hasil, pembahasan, dan simpulan. Unsur tersebut sama seperti dalam laporan-laporan penelitian lainnya, hanya setiap bagian yang ditulis melanjut tidak perlu ganti halaman. Ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan semua artikel jurnal pustaka yang diacu secara langsung di dalam tulisan. Kumpulan sendiri itu merupakan hasil analisis atau intisari tentang fenomena yang sedang diteliti. Halo teman-teman, kita masuk materi yang keempat tentang rekomendasi. Rekomendasi merupakan saran yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan hasil temuan dalam penelitian yang telah dilakukan. Rekomendasi dapat diajukan kepada perguruan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta, ataupun pihak lainnya. Adapun teman-teman bisa membaca berikut adalah persyaratan dalam membuat rekomendasi. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu tentang abstrak. Abstrak adalah uraian singkat dan padat yang mewakili isi dokumen. Pada umumnya memuat tentang masalah, tujuan, prosedur, dan hasil dari penelitian. Abstrak dalam jurnal berfungsi untuk menjelaskan secara singkat penggambaran isi jurnal. Pada umumnya terdiri dari batasan maksimum 200 kata. Setelah teman-teman selesai membuat teks abstrak, selanjutnya di bawah teks abstrak akan dibentuk 3-5 buah kata kunci. Nah, teman-teman pasti pengen tahu kan gimana sih cara nyusun ide-ide yang udah kita punya menjadi sebuah tulisan yang mengalir. Nah, ini ada beberapa cara seperti menulis bebas. Kali ini melakukan dapat memelihara jurnal pribadi. Nah, struktur penulisan jurnal seperti apa sih agar jurnal kita itu bisa efektif, baik, dan benar? Tapi kita masuk dulu ke pengertian jurnal ya teman-teman. Apa itu jurnal? Jurnal itu adalah sebuah publikasi periodik dalam bentuk artikel yang diterbitkan secara berkala. Interval waktunya itu seperti 4 bulan hingga 2 tahun. Nah, jurnal itu isinya tentang laporan sistematis mengenai hasil penelitian yang akan kita sajikan kepada masyarakat ilmiah tertentu. Nah, struktur jurnal itu seperti apa? Umumnya itu struktur jurnal seperti ini teman-teman, kayak judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Tapi, balik lagi nih,
ke institusi yang teman-teman tempati, karena setiap institusi itu punya format penulisan jurnal yang berbeda, jadi teman-teman harus perhatiin ya. Nah, oke, sekian aja dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur penulisan literatur. Yang pertama adalah bagian awal. Berikut adalah isi dari bagian awal. Silakan dilihat ya. Bab 1 dalam bagian utama adalah pendahuluan. Berikut adalah isi dari pendahuluan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Lalu pada bab 3 adalah hasil penelitian dan juga pembahasan, dan bab 4 adalah kesimpulan dan saran. Nah, pada bagian akhir terdapat daftar pustaka serta lampiran-lampiran. Nah, berikut adalah struktur sistematik review pada tesis. Silakan dilihat ya.